Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regista Nindya dengan NIM 2330811113 dari program studi Administrasi Bisnis kelas Marketing 6D. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang investasi asing dan perusahaan multinasional. Di era globalisasi sekarang, arus modal dan bisnis lintas negara berkembang pesat. Jadi, hal ini makin penting untuk kita harus memahaminya. Lewat presentasi ini, saya akan membahas mengenai pengertian investasi, tujuan, dan perusahaan multinasional. Baik, yang pertama, apa itu investasi? Investasi adalah kegiatan menanamkan modal berupa uang atau aset pada suatu instrumen atau usaha tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Sederhananya, investasi adalah mengorbankan sesuatu yang dimiliki sekarang untuk mendapatkan hasil yang lebih besar di kemudian hari. Adapun menurut para ahli, yaitu menurut Tan Delilin pada tahun 2010, mengatakan bahwa investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Sedangkan menurut Sukirno, investasi adalah pengeluaran penanaman modal untuk membeli barang dan perlengkapan produksi guna menambah kemampuan memproduksi barang atau jasa. Investasi sendiri bertujuan untuk meningkatkan nilai aset, melawan inflasi, dan mencapai tujuan finansial jangka panjang dengan menanggung risiko tertentu. Lalu ada jenis-jenis investasi. Yang pertama, ada investasi berdasarkan jangka waktu. Yang pertama, jangka pendek. Dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya itu seperti deposito dan reksadana pasar uang. Yang kedua, ada jangka menengah dengan jangka waktu 1-5 tahun. Contohnya itu ada obligasi serta reksadana campuran. Yang ketiga, ada jangka panjang dengan jangka waktu 5 tahun atau lebih. Contohnya seperti saham, properti, dan emas. Lalu, ada pula investasi berdasarkan instrumen. Yang pertama, itu ada deposito, yang dimana deposito itu menyimpan uang di bank dengan bunga tetap dan waktu tertentu. Cocok untuk pemula karena aman dan terjamin LPS. Contoh deposito itu adalah pada Bank Jago. Deposito Bank Jago bisa dimulai dari nominal 1 juta, sedangkan deposito syariah itu menggunakan sistem bagi hasil. Yang kedua, ada saham. Dengan cara membeli kepemilikan sebagian perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Potensi keuntungannya tinggi, namun resikonya juga besar. Contoh saham populer di Indonesia yaitu ada BCA, Bank Rakyat Indonesia, Telkom Indonesia, Astra Internasional, dan Gojek Tokopedia dengan modal awal kurang lebih 100.000 saja. Ketiga, ada reksadana, yang dimana dana yang dikumpulkan dari banyak investor dan dikelola oleh manajer investasi profesional. Cocok untuk pemula dengan modal yang kecil. Dimulai dari modal 10.000 saja. Lalu yang keempat ada properti, dengan cara membeli tanah, rumah, atau bangunan untuk dijual kembali atau disewakan. Nilainya cenderung naik dari waktu ke waktu. Contohnya, beli tanah di lokasi strategis lalu dijual saat harga naik. Selain itu, bisa juga beli rumah untuk dikontrakan atau disewakan. Ada pula membeli apartemen untuk dijadikan kos-kosan. Modal awalnya itu memang relatif besar, namun bisa menjadi KPR, yaitu kredit pemilikan rumah. Lalu yang kelima ada emas, investasi logam mulia yang tahan inflasi dan mudah dicairkan, serta dalam bentuk fisik maupun digital. Contoh bentuk investasi emas saat ini seperti emas fisik seperti batangan Antam. Lalu ada emas digital yang tersedia di Bank BSI, Tokopedia Emas, Pegadaian Digital, dan Shopee Emas. Serta ada pula tabungan emas di Pegadaian
bisa mulai dari 50.000. Keunggulannya yaitu mudah dicairkan, aman, dan cocok untuk jangka panjang. Yang keenam, ada obligasi. Surat utang yang diterbitkan pemerintah atau perusahaan memberikan bunga kupon secara berkala. Contoh produk obligasi pemerintah yaitu obligasi retail Indonesia yang diterbitkan setiap tahun oleh Kemenke, dimulai dari 1 juta dan bisa dibeli di Bank BCA, BRI, Mandiri, atau aplikasi Bibit dan Bareksa. Lalu yang terakhir ada kripto, yang dimana kripto ini adalah aset digital berbasis teknologi blockchain. Potensi keuntungan saat ini sangat tinggi, namun resikonya juga ekstrim. Contoh aset kripto saat ini yaitu pada aplikasi Bitcoin, yang dimana Bitcoin itu kripto paling populer di dunia. Lalu ada perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional atau multinational corporate atau MNC adalah perusahaan yang beroperasi dan memiliki aset atau fasilitas produksi di berbagai negara. Perusahaan ini memiliki kantor pusat (headquarter) di negara asal atau home country dan menjalankan kegiatan bisnis di berbagai negara lain atau host country. Dengan memiliki berbagai karakteristik, yang pertama, ada beroperasi di banyak negara, seperti memiliki cabang, anak perusahaan, atau fasilitas produksi yang tersebar di berbagai negara, bukan sekedar mengekspor produk. Yang kedua, ada skala dan modal yang besar, yang dimana memiliki aset, pendapatan, dan sumber daya keuangan yang sangat besar, bahkan seringkali melebihi GDP negara-negara kecil. Yang ketiga, kendali terpusat. Meskipun beroperasi di banyak negara, pengambilan keputusan strategi tetap dikendalikan oleh kantor pusat di negara asal. Yang keempat, ada orientasi global, yang dimana memandang dunia sebagai satu pasar tunggal dan merancang strategi bisnis secara global, bukan hanya lokal ataupun regional. Yang kelima, ada teknologi dan inovasi tinggi. Umumnya memiliki keunggulan teknologi, riset dan pengembangan, serta inovasi produk yang menjadi sumber daya saing utama. Yang keenam, memanfaatkan keunggulan komparatif. Menempatkan aktivitas bisnis seperti produksi, pemasaran, riset dan pengembangan di negara yang menawarkan keunggulan terbaik. Misalnya, upah tenaga kerja murah atau sumber daya alam yang melimpah. Yang ketujuh, ada struktur organisasi kompleks, yang dimana memiliki struktur organisasi yang rumit dengan berbagai divisi internasional, anak perusahaan, dan afiliasi di berbagai negara. Yang kedelapan, ada transfer teknologi dan sumber daya manusia, memindahkan teknologi, pengetahuan, dan tenaga ahli antar negara di tempat mereka beroperasi. Kesembilan, pengaruh ekonomi dan politik yang besar. Ini memiliki kekuatan tawar yang signifikan terhadap pemerintah negara tuan rumah karena kontribusinya terhadap lapangan kerja dan pendapatan negara. Yang terakhir, memiliki visi, misi, dan strategi yang bersifat global. Adapun kelebihan dari perusahaan multinasional, yang pertama, sangat membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, transfer teknologi. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan negara. Yang keempat, meningkatkan devisa. Yang kelima, alih keterampilan. Keenam, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas produk lokal. Ada pula kekurangannya, yaitu ancaman bagi perusahaan lokal, keuntungan mengalir ke luar negeri, ketergantungan ekonomi, kerusakan lingkungan, eksploitasi tenaga kerja, intervensi politik, penghindaran pajak, dan erosi budaya lokal. Lalu ada contoh perusahaan multinasional yang kita sudah kenal. Yang pertama itu ada Google, yang dimana melayani pengguna di seluruh dunia lewat layanan internet dan iklan digital. Yang kedua ada Toyota, mempunyai anak perusahaan dan di pabrik
berbagai negara untuk produksi dan ekspor. Yang ketiga, ada Samsung, beroperasi lintas negara lewat berbagai anak usaha di bidang elektronik dan teknologi. Yang keempat, ada Unilever, punya banyak merek yang dijual di banyak negara, termasuk di negara kita, yaitu Indonesia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.